Tamak yaitu adalah sifat di dalam diri manusia yang memang semua daripada manusia memilikinya. Karena sudah dari dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka dikatakan di dalam riwayat, yaitu dicampurkan di dalam tanah daripada ciptaan manusia tersebut ada sifat yang dikatakan adalah tamak. Makanya mungkin kalau kita lihat aneh, mungkin kalau kita lihat heran, oh kok ada, apa mungkin orang hidup di dunia akan tetapi dia tidak memiliki tamak di dalam dirinya. Ini dikatakan sesuatu yang mustahil, ya. Kenapa? Karena tamak memang itu adalah sifat yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam diri daripada diri manusia. Ya. Tamak apa? Macam-macam. Yaitu at-tamak fil maladzat. Dikatakan tamak di dalam sesuatu hal yang cocok dengan dirinya, yang cocok dengan keinginannya atau yang cocok dengan nafsunya. Dan bahkan di dalam sebuah perkataan dikatakan jubilatin nafs ala hubbi man ahsana ilaiha. Setiap tabiat daripada nafsu manusia pasti itu akan mencintai sesuatu yang dikatakan atau sesuatu yang baik, atau siapapun yang berbuat baik kepada orang tersebut. Makanya bagaimana orang tidak tamak di dalam kehidupannya, maka ini dikatakan sepertinya mustahil. Akan tetapi ulama mengatakan setelah melihat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan seseorang untuk melakukan tamak, tentang larangan seseorang untuk berbuat tamak di dalam kehidupannya, maka dikatakan oleh ulama di situ kesimpulannya menjadi dua, yaitu faman yubrizuha wa man yakhfiha. Ada dari orang ini yang memang tamak, dan tamak tersebut ditampilkan, ditampakkan, ditunjukkan. Ada daripada orang yang mana tamak dan mereka tidak menunjukkan daripada ketamaan tersebut. Mereka melihat karena tamak ini adalah perbuatan yang tercela, tamak adalah perbuatan yang tidak baik, tamak adalah perbuatan yang diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang menjauhinya. Maka di situ orang yang agil, orang yang berpikir, orang yang menggunakan akalnya, maka dikatakan di situ pasti dia akan meninggalkan sifat tamak tersebut. Karena dikatakan tamak ini sifatnya adalah sementara. Tidaklah orang akan kekal, tidaklah orang akan bisa lama dengan ketamaan tersebut. Wal'iyadu billah. Engkau hanya menuruti nafsu sesaatmu. Bahkan orang-orang dahulu selalu mengatakan nuruti nafsu lesu. Orang-orang dahulu mengatakan kamu kalau terlalu menuruti nafsumu, hidupmu akan lesu. Makanya dikatakan kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bismillah kita berpikir untuk menjadikan kehidupan kita lebih maju, lebih baik dan lebih berkah di dalam kita menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salaf-salaf kita dahulu mengatakan dengan macam-macamnya perkataan dan dzam dan celahan bagi orang-orang yang ada tamak di dalam dirinya. Maka daripada mereka Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan at-tamak fasaduddin. Hei kalian, aku ingatkan, kata Imam Hasan Al-Basri, at-tamak fasaduddin. Kamu kalau terus melakukan tamak di dalam kehidupanmu, kamu kalau selalu menuruti hawa nafsumu, keinginanmu menginginkan ini dan engkau turuti, maka ingatlah yang pertama kali akan rusak yaitu adalah agamamu. Yang pertama kali akan rusak yaitu adalah agamamu. Loh, tamak yang bagaimana yang dikatakan tamak yang akan merusak agama? Dikatakan tamak yang akan merusak agama yaitu adalah tamak di dalam jabatan dan tamak di dalam harta. Ini dikuncikan oleh ulama dengan dua hal.
Tomak di dalam jabatan dan tomak di dalam harta. Loh, apakah ada tomak selain daripada itu? Dikatakan oleh ulama ada, yaitu yang dikatakan tomak al-mahmud. Tomak yang dikatakan terpuji, yaitu adalah tomak fima fi yadillah, yaitu tomak sesuatu yang ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tomak, kita menginginkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tomak kepingin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tomak kepingin mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan adalah tomak al-mahmud. Ini adalah tomak yang terpuji. Tapi yang dijelaskan di dalam pelajaran kita sekarang ini adalah dikatakan tomak al-madhmum. Apa tomak al-madhmum? Yaitu tomak di dalam jabatan dan di dalam harta. Bahkan dikatakan orang tomak tadi itu kadang-kadang walaupun dia itu memilikinya, kepingin tetap memilikinya lagi. Ya, bayangkan, sudah memilikinya, sudah cukup, dan dia tidak memperdulikan siapapun orang yang ada di sekitarnya dan di sekelilingnya. Dia kepingin mendapatkannya lagi, kepingin mendapatkannya lagi, dan kepingin mendapatkannya lagi. Wal'iyadu billah. Sampai dikatakan hidupnya orang-orang seperti itu adalah hidup yang sudah matanya dan hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memikirkan orang yang ada di sekelilingnya. Terus dia mengejar hal tersebut. Bahkan kadang-kadang dikatakan orang tomak tadi itu walaupun dia merasa tidak bisa mendapatkannya, tapi tetap dikejar. Karena butanya, karena dungunya orang tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hei kalian, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada sesuatu yang dikatakan kezaliman, karena kezaliman hakikatnya adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya dengan perkataan wattaqus syuha, dan bertakwalah kalian, jangan sampai kalian mempunyai sifat yang dikatakan syuh. Apa sifat syuh tersebut? Yaitu sifat yang dikatakan pelit, medit. Ulama menafsirkan perkataan syuh tadi itu yaitu dikatakan adalah tomak. Syuh itu adalah tomak, yaitu orang mempunyai sifat medit, pelit, dan dia tomak, kepingin mengharapkan dan kepingin mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Makanya Imam Hasan al-Basri tadi mengatakan, hati-hati kalau kalian terus tomak daripada apa-apa pemberian Allah, daripada sesuatu hal yang engkau inginkan, maka agamamu yang pertama akan hancur. Dan kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, wal wara' salahuh. Loh, kalau saya kepingin selamat di dalam kehidupan, kalau saya kepingin menjaga agamaku untuk supaya agamaku ini wutuh sempurna, bagaimana? Yaitu dikatakan lakukanlah wara'. Ya, lakukanlah wara' di dalam kehidupanmu. Apa wara'? Yaitu lawan daripada tomak. Tomak kita geragas, kita rakus, kita kepingin mendapatkan sesuatu apapun, walaupun kita memikirkan tidak mungkin untuk mendapatkannya. Akan tetapi dikatakan wara', kita itu merasa jika aku sudah cukup, alhamdulillah. Terus kita melihat ada sesuatu yang mungkin ini bukan nasib kita, bukan rezeki kita, bukan punya kita, kita mengatakan ya sudah. Memang Allah Subhanahu wa taala telah membaginya. Semua orang mendapatkannya. Nah, inilah dikatakan wara' yang akan menyelamatkan orang di dalam kehidupan. Kemudian ulama-ulama yang lain juga mengatakan tentang masalah yang berkaitan dengan tomak tersebut, yaitu adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau juga mengatakan tentang masalah tomak. Ta'lamanna anna tomak faqrun wa anna al-ya'sa ghaniyun. Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab beliau mengatakan, hei ketahuilah bahwasanya orang yang tomak tadi itu hakikatnya adalah mereka orang yang fakir. Mereka orang yang miskin, walaupun mereka adalah orang yang punya. Jangan dikatakan tomak tadi itu dikatakan bagi mereka orang yang tidak punya atau tidak mampu. Tidak. Tomak dikatakan bahkan orang-orang yang sudah punya, orang-orang yang sudah melebihi daripada kemampuannya, daripada apapun yang dia butuhkan, dia masih menginginkannya, dikatakan itu adalah fakir. Itu hakikatnya kefakiran.
Hakikatnya kaya bagaimana? Yaitu menurut yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kaya yaitu ketika engkau mempunyai sifat wara' di dalam kehidupanmu. Engkau merasa cukup. Wis alhamdulillah. Coba sekarang kita pikirkan. Ya, kita pikirkan. Kita tomak. Yang kita kejar itu apa? Yang kita kejar di dalam ketomaan itu, kerakusan itu tadi apa? Karena kehidupan kita sesaat, kehidupan kita terbatas. Dan engkau jika tomak, maka engkau akan hancur agamamu dan engkau tidak akan mendapatkan apapun di akhiratmu nanti. Wal'iyadzubillah. Lalu terus bagaimana? Syukuri. Syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Katakan alhamdulillah, bersyukurlah daripada nikmat tersebut dan lakukan semestinya daripada apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah dengannya engkau akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan tentang masalah tamak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang masalah tamak, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang akalnya rusak melebihi orang yang mempunyai sifat tamak di dalam dirinya. Ya, akalnya rusak, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia kejar sampai sehingga dia itu melupakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dikatakan pula sampai mereka melupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ulama semua dia tinggalkan hanya untuk mengejar dan menuruti hawa nafsunya, yaitu yang dikatakan adalah tamak. Rusak akalnya. Imam Ali mengatakan aktsaru masari'ul uqul tahta biruqil matami'. Yaitu orang yang dikatakan akalnya rusak adalah orang yang mempunyai sifat tamak. Makanya semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat tamak tersebut. Kemudian juga dikatakan oleh ulama, tamak ini adalah pertanda kehinaan daripada seseorang. Orang ini dikatakan tidak hina, orang ini dikatakan mulia jika dia mempunyai izzatun nafs. Dia mempunyai harga diri dan dia dikatakan mempunyai sifat wara' di dalam kehidupannya, mempunyai qanaah di dalam kehidupannya. Dia merasa alhamdulillah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku cukup, kita syukuri. Tapi kalau tomak tersebut dikatakan itu adalah satu pertanda daripada pertanda kebobrokan seseorang, kehinaan seseorang. Walaupun siapapun itu orangnya, sekaya apapun itu orangnya, setinggi apapun itu jabatannya, jika engkau tomak maka engkau dikatakan engkau hina, wal'iyadzubillah. Ya, dan banyak sebenarnya kisah-kisah yang mengatakan tentang masalah tomak tersebut. Di sini dikatakan ijtama'a Ka'ab wa Abdullah bin Salam faqala lahu Ka'ab ya ibn Salam man arbabul ilm. Ya, ada Ka'ab dan Ibni Abdissalam. Mereka berdua ini kumpul, kemudian saling bertanya. Dan mereka mengatakan man arbabul ilm. Aku kepingin tahu siapa sih orang-orang yang dikatakan mereka orang yang mempunyai ilmu. Siapa sih orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang yang berilmu. Maka dikatakan qala alladziina ya'maluna bihi. Orang yang berilmu yaitu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Setinggi apapun ilmumu, akan tetapi engkau tidak mengamalkan ilmumu, maka dikatakan Anda adalah bukan orang yang berilmu. Kemudian qala fama adhabal ilm an qulubil ulama ba'da an 'allamuh. Terus kemudian kalau ulama kita lihat kadang-kadang mereka juga masih mempunyai tomak di dalam jabatan dan ditomak di dalam harta. Berarti kan mereka dikatakan mereka sepertinya ulama akan tetapi tomak di dalam jabatan dan harta. Maka kemudian dikatakan apa yang menghilangkan dan yang menyebabkan mereka ini semua tomak di dalam hal tersebut? Qala, dikatakan at-tama' wa syarruhun nafs wa talabul hawaij ilan nas. Dia tidak berubah daripada ulama tadi kepada ketomaan, yaitu karena nafsunya orang tersebut. Karena dia terlalu menuruti nafsu orang tersebut, dan dikatakan jiwa dari kotornya hatinya sehingga dia tetap mengharapkan apapun yang dia harapkan di dalam kehidupan, wal iyadzubillah. Ya, makanya bismillah, coba
kita sedikit demi sedikit merubah daripada kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita selalu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kita mempunyai, alhamdulillah. Kalau kita tidak punya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang dikatakan kesamaan daripada kesamaan tomak, yaitu dikatakan ar-roja. Ya, ar-roja. Roja ini ulama menafsirkan dan mengatakan roja sama tomak ini mirip. Roja itu orang berharap. Ya, orang berharap, dikatakan tidak apa-apa. Kalau engkau mempunyai sifat roja, engkau berharap, dikatakan tidak apa-apa dan tidak masalah. Akan tetapi dikatakan tomak, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Makanya coba kita untuk bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Satu kisah terakhir, yaitu yang dahulu dikatakan oleh tentang masalah tomak. Jadi tomak tersebut yaitu adalah sifat yang dikatakan sangat merusak daripada kehidupan seseorang. Sehingga dahulu ada diceritakan tentang masalah tomak, yaitu ada seseorang yang dikatakan Ash'ab. Ya, Ash'ab. Ash'ab ini adalah satu orang yang dikatakan dia ini paling tamaknya orang di dalam kehidupan. Paling tamaknya orang di zamannya. Sehingga waktu itu sampai orang-orang ini heran melihat tamaknya Ash'ab. Tidak masuk akal. Nah, kemudian di situ orang banyak menguji Ash'ab. Ya, banyak menguji Ash'ab dengan tanya kepada Ash'ab, "Hei Ash'ab, ya, hei Ash'ab, saya ini heran, kenapa Anda ini kok tomak kok kenemenen, tomak keterlaluan." Yang sampai di dalam riwayat diceritakan tentang tamaknya Ash'ab tadi ini, ada satu orang yang bernama Salim. Dikatakan Salim bin Abdullah yastakhifu Ash'ab. Ada Salim bin Abdullah ini yastakhifu Ash'ab. Jadi orang-orang cerita masalah Ash'ab, Ash'ab itu tamak, Ash'ab itu tamak, Ash'ab itu tamak. Kemudian Salim bin Abdullah tadi ini mengatakan begini, kepingin tamaknya Ash'ab tadi itu seperti apa, seberapa. Kok subhanallah langsung diuji, ya. Dikatakan wa yumazihuhu wa yadhhak minhu katsiran wa yuhsinu ilaihi faqala lahu dzata yaumin akhbirni an tama'ik ya Ash'ab. Ya. Langsung Salim tadi ini mengatakan gini, "Hei Ash'ab, aku krungu-krungu di mana-mana semua orang mencontohkan contohnya orang paling tamak, yaitu adalah Ash'ab. Aku kepingin tahu tomakmu itu seberapa sih? Seperti apa tomakmu?" Faqala lahu dzata yaumin akhbirni an tama'ika ya Ash'ab. Faqala lahu na'am qultu li sibyan mujtami'in. Salah satu contohnya, makanya ini dikatakan tadi oleh Imam Ali, yaitu dikatakan orang yang tamak tadi itu orang tidak punya akal. Ya, tidak punya akal. Apa contohnya? Ash'ab ini menceritakan tentang bagaimana tomakku dahulu. Tomakku dahulu seperti apa? Dikatakan aku itu tahu ngoroya arek-arek cilik. Saya pernah mengumpulkan anak-anak kecil, ya. Kemudian anak-anak kecil tadi itu saya suruh lari. "Hei, kamu tidak lari tak ke depan jalan." Anak-anak kecil saya kumpulkan. Setelah saya kumpulkan, "Hei, sekarang cepetan lari yuk ke depan jalan." Langsung anak-anak kecil tadi tanya kepada Ash'ab dan mengatakan, "Loh, emangnya ada apa di depan jalan?" Langsung dikatakan ada bagi-bagi permen. Bagi-bagi permen. Anak kecil-kecil ini otomatis lari karena dibohongi. Berangkat lari semua. Ketika lari semua, Ash'ab saking tomaknya langsung mikir-mikir, "Lah iya bagi-bagi temenan, melayu pisan." Melayu pisan Ash'ab ini, mengejar juga. Kemudian ini Ash'ab tadi menceritakan kepada Salim dan mengatakan seperti itu. Terus Salim mengatakan, "Loh, kamu kan tahu, padahal sih nggak cerita goro ini kon. Kenapa kamu lari?" "Ya BE mungkin di sana juga ada bagi-bagi, kok aku gak kebagian." Ini tomaknya Ash'ab. Salim godek-godek dan orang-orang kemudian di zamannya heran dengan tomaknya Ash'ab. Kemudian tanya lagi kepada Ash'ab, "Hei Ash'ab, kalau tomakmu seperti itu, apakah ada orang yang engkau lihat lebih tomak darimu?" Langsung Ash'ab mikir dan mengatakan, "Ono." Kira-kira siapa coba?
Asy'ab sudah dikatakan tomak dan dikatakan ada orang lebih tomak daripada Asy'ab. Siapa? Bojoku. Jari Asy'ab, bojoku. Bojoku. Lu kenapa? Apa tamaknya bojomu? Langsung Asy'ab tadi ini mengatakan, aku ini punya seekor kambing. Ya, enggak. Pertama, bojoku. Terus dikatakan, bagaimana bojomu tamaknya bojomu itu? Bojoku ini kenemenan, istriku ini kenemenan. Sesuatu yang masih aku harapkan, itu bojoku sudah meyakini aku akan mendapatkannya. Nah makanya orang-orang perempuan ini rada repot. Ya, aku ini kadang-kadang berharap, aku kadang-kadang tomak menginginkan mendapatkan sesuatu. Istriku sudah mengatakan aku meyakini bahwasanya engkau sudah mendapatkannya. Bahkan dikatakan oleh Asy'ab, satu lagi contoh yaitu aku pernah mempunyai seekor kambing dan kambingku ini aku pelihara di atas di loteng di jemuran di atas saya pelihara, dan loteng tadi itu tertutup, ya tertutup. Akan tetapi saya kasih pura-pura saya kasih tali, jadi kambing ini tadi tidak lari dan tidak kemana-mana. Kok subhanallah talinya tadi itu memang saya ikat karena memang tidak terikat kepada kambingnya. Subhanallah pas kambing tadi itu jalan, ambek bojoku dianggap kambing ini mau lari, dikejar sampai istriku jatuh. Ya inilah adalah contoh daripada contohnya tomak. Jadi tidak ada yang lebih tomak daripadaku kecuali istriku. Makanya dikatakan oleh ulama, banyak mengatakan orang yang tomak tadi itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Bahkan mereka adalah orang yang mau berkorban, hancur semuanya, rusak gara-gara adalah tomak, wal'iyadzubillah. Ya semoga kita semua diselamatkan daripada sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin.